Shalom, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Tapi ingat, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita persiapkan diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini mau belajar, berikan kami hikmat dan kepintaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang hidup beriman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah agar siswa dapat menjelaskan arti dari hidup beriman dan bagaimanakah hidup beriman. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan sikap hidup beriman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab. Oke, anak-anak, kita langsung saja mulai pelajaran kita tentang hidup beriman. Apakah kalian tahu apa arti beriman? Dalam Perjanjian Lama, beriman disebut dengan berpegang teguh. Nah, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Kalian bisa lihat di Ibrani 11 ayat 1 pengertian dari iman. Nah, beriman itu berarti meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat secara fisik namun percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Kemudian, bagaimanakah seseorang disebut beriman? Orang yang beriman percaya bahwa yang pertama Allah yang mengatur hidupnya. Kehidupan kita dikendalikan oleh Allah. Orang beriman mempercayakan kehidupannya hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban kita padanya. Allah menginginkan kehidupan kita memberikan yang terbaik kepadanya. Maka orang beriman akan selalu mengupayakan segala hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Orang yang beriman akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apapun perbuatannya. Artinya, orang beriman akan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang keempat, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Kehidupan orang beriman akan menerima balasan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memiliki janji yang akan digenapi asalkan kita taat dan setia untuk mengikut Tuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang sikap beriman yang dimiliki oleh tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama adalah Nabi Nuh. Pasti kalian tahu kan kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap beriman, yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah batra yang besar karena mengingat manusia yang banyak melakukan dosa. Selama Nabi Nuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, banyak orang yang memperolok dirinya bahkan menganggap Nuh tidak waras. Namun iman Nuh tidak goyah. Sampai tiba saatnya Nuh dan sekeluarganya, yaitu istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, masuk ke dalam batra beserta seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi. Lalu turunlah hujan selama 40 hari lamanya. Seluruh bumi tergenang air dan tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, selanjutnya tokoh yang menunjukkan sikap hidup beriman yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah tokoh Alkitab yang dikenal sebagai bapa semua orang percaya. Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa ketika
ia dipanggil Allah untuk keluar dari keluarganya ke negeri yang tidak jelas arah dan tujuannya, ia tidak bersungut-sungut. Ia pergi hanya bermodalkan janji Tuhan bagi dirinya dan keluarganya. Kesetiaan Abraham kepada perintah Tuhan membuat Abraham menerima janji yang luar biasa. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham, yaitu ia akan memperoleh keturunan yang sangat banyak seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan ketika Abraham memperoleh keturunannya, disinilah iman Abraham diuji oleh Allah. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan tanpa berpikir panjang, Abraham dengan tulus hati mempersembahkan anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Melihat ketulusan dan kesetiaan atau iman yang dimiliki Abraham, Allah pun memberikan janji yang luar biasa atas kesetiaan yang dimiliki oleh Abraham. Nah, anak-anak, tokoh yang ketiga adalah perempuan Kanaan yang percaya. Kisah seorang perempuan yang memiliki iman yang bukan iman abal-abal, yang sekali menghadapi tantangan langsung kecewa dan mundur. Tidak, perempuan ini justru datang kepada Yesus memohon pertolongan. Anaknya yang perempuan kerasukan setan. Ketika mengalami situasi yang tidak bersahabat, diacukan, ditolak, bahkan diusir, dia tetap bertahan. Dan ketika sebutan anjing diperdengarkan dan langsung ditujukan kepadanya, ia tidak kecewa. Dan tokoh Alkitab yang terakhir adalah seorang perwira yang disembuhkan oleh Yesus. Iman yang dimiliki seorang perwira yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan seorang hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Begitu penting iman bagi Yesus. Begitu pentingnya sehingga kita dapat melihat Yesus menunjuk pada iman besar yang dimiliki sang perwira sebagai sebuah model apa artinya menaruh kepercayaan dan keyakinan kita pada sesuatu yang tidak lebih daripada sabda Yesus. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu tentang materi hidup beriman. Semoga anak-anak Ibu semuanya dapat memahami pelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, itu dia anak-anak, tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Silakan bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita akan kembali tutup dengan doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar. Kiranya Engkau memberkati pelajaran yang kami terima boleh menjadi ilmu yang berguna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.